Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kembali kita meminta taufik serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita diberi keistiqomahan di dalam perjalanan ilmu ini, untuk senantiasa kita dimudahkan di dalam perjalanan ilmu ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di fasal yang ke-9, yaitu fasal as-sahabatu, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendatangkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah sahabat. Dan kita ketahui bahwasanya permasalahan sahabat ini banyak sekali khilaf yang terjadi di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan orang-orang yang mereka terjatuh di dalam yang namanya kebidahan. Bahkan sebagian mereka terjatuh di dalam kesalahan yang sangat fatal di dalam permasalahan sahabat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berbicara tentang masalah sahabat. Siapa sih sebenarnya sahabat? Sahabat itu siapa? Apa definisi dari sahabat itu? Kullu man laqiya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sahabat. Ya kan? Meskipun apa? Ba'da khilali riddatin. Meskipun disela-selai dengan riddah. Meskipun disela-selai dengan riddah. Maksudnya gimana? Ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Rasulullah meninggal, dia murtad, kemudian setelahnya balik lagi Islam. Maka ketika dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempat beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan siapa? Disebut dengan sahabat. Seperti halnya Uwais Al-Qarni, beliau dimasukkan oleh para ulama di asar tabi'in, padahal beliau hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya karena apa? Sebabnya karena nggak ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk untuk mengurusi orang tuanya, sibuk mengurusi orang tuanya, sehingga beliau tidak sempat untuk datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu kullu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mu'minan bihi, itu adalah merupakan para sahabat. Jadi seluruh orang yang mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan siapa? Disebut dengan sahabat. Nah, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati, termasuk di antara pondasi usul ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah tentang para sahabat ini. Kata beliau, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara usul ahlu sunnah dan kaidah ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah ini apa? Salamatu qulubihim, hati kaum muslimin itu harus selamat terhadap mereka. Wa alsinatihim, dan lisan-lisan kita juga harus selamat kepada mereka, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh hati kita itu ada punya rasa apa? Rasa benci, rasa enggak suka kepada para sahabat. Atau lisan kita membicarakan para sahabat. Itu enggak boleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, kama wasafahumullahu taala, dalam perkataan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Orang-orang yang mereka datang setelah para sahabat, apa yang mereka katakan? Yaquluna rabbana ighfir lana, ampunilah dosa kami ya Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang saudara-saudara kami yang lebih dahulu
atau mendahului kami di dalam apa? Di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di hati-hati kami apa? Ghillan lilladzina amanu, yaitu rasa enggak suka, rasa ghil, rasa iri, rasa dengki bagi kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya wahai Rabb kami, engkau adalah zat yang maha pemurah. Ayat ini bagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat. Bagaimana lisan mereka? Lisan mereka mendoakan para sahabat. Wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ini lisan mereka, selalu mendoakan para sahabat. Bukan apa? Bukan malah menjelekkan apa? Menjelekkan para sahabat. Bukan membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dan ini yang kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kitab-kitab yang berbicara tentang masalah tarikh para sahabat ini, kita harus betul-betul tahu. Kenapa? Karena yang berbicara tentang masalah tarikh para sahabat ini, kita harus betul-betul kuat betul dalam memilih musannifnya. Kenapa? Karena kadang ada yang tasyayyu sedikit, ya kan? Ada yang muallif yang mereka lebih apa? Membela Ali bin Abi Thalib. Perselisihan di antara para sahabat itu ada, bukan nggak ada. Ada. Makanya sampai ada peperangan Jamal, peperangan Siffin, itu sampai ada peperangan tersebut. Yang dimana akhirnya apa? Seseorang itu apa? Berhenti dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Perselisihan yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini perselisihan bukan perselisihan yang cuma adu omongan, enggak. Tapi perselisihan yang terjadi di antara mereka, perselisihan sampai apa? Sampai perang. Gitu. Makanya sampai disebut dengan Ma'rakatu Jamal, peperangan Jamal. Kenapa? Mereka semua para sahabat ini pengen melindungi Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau adalah ummul mukminin. Makanya kumpul di sampingnya ummul mukminin, mereka saling bunuh-bunuhan dan sebenarnya tujuannya satu. Apa? Melindungi Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelompoknya sini menganggap kelompoknya Ali ini mau nyerang Aisyah, yang kelompok sini menganggap bahwasanya apa? Aisyah dalam keadaan bahaya, makanya apa? Saling berkerumun di ontanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian apa? Kemudian mereka akhirnya banyak terbunuh di situ. Belum lagi Ma'rakatu Siffin. Bagaimana terjadi peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beserta Muawiyah. Maka ini perselisihan yang begitu luar biasa di antara para sahabat. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ketika membicarakan tentang para sahabat ini, pembicaraan Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat tidak membicarakan perselisihan mereka. Kenapa? Allah sudah mengatakan tentang mereka radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang para sahabat, wa kullu wa'adallahul husna. Semua telah dijanjikan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang mereka. Mereka sudah diridhoi sama Allah dan mereka sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang datang setelahnya tidak perlu apa? Tidak perlu membicarakan perselisihan di antara mereka. Kenapa? Karena apa yang terjadi di antara mereka ahlul ilm semuanya. Mereka mustahid. Mereka adalah orang-orang yang beristihad. Karena fitnah yang terjadi setelah maktal Utsman, karena fitnah yang terjadi setelah apa? Pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu, itu fitnah begitu luar biasa. Karena Utsman termasuk di antara keluarganya siapa? Muawiyah. Muawiyah minta siapa pembunuh Utsman ini untuk lebih dicari dan dihakimi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib punya ijtihad yang lain. Ini begitu luar biasa. Nah, buku yang menceritakan tentang perselisihan ini, ikhwan, ini harus hati-hati dalam membaca. Kenapa? Karena kalau kita nggak hati-hati, ada yang membela kelompok ini dari para sahabat, ada yang membela kelompok ini dari para sahabat. Akhirnya hati kita condong. Akhirnya hati kita bisa condong. Kalau hati kita sudah condong, akhirnya apa? Waduh, kita bisa menyalahkan sahabat ini. Oh, ini sahabat ini salah. Akhirnya sahabat ini enggak. Tapi seseorang hendaknya tawakuf di dalam membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Apa yang dibicarakan? Yang selalu yang dibicarakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu yang kaum muslimin harus punya di dalam pembicaraan para sahabat.
Semoga Allah ampuni para sahabat, semoga Allah ridhoi. Kemudian apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan hati kami ini apa? Ghil, punya rasa apa? Punya rasa enggak suka kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala khulasah atau intisari dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang akidah Ahlussunnah tentang para sahabat yang terjadi di antara mereka, perselisihan yang terjadi di antara para mereka. Kata beliau, huwa salamatu qulubihim wa alsinatihim, selamat hati-hati kita dan lisan-lisan kita dari mereka. Harusnya yang kita lakukan apa? Wa muhabbatuhum iyyahum, kita itu harus punya rasa cinta kepada mereka. Karena apa? Din bisa sampai kepada kita melalui siapa? Ya melalui para sahabat. Tujuan orang-orang yang mereka mencela para sahabat itu tujuannya ini, ikhwan. Kenapa? Kalau para sahabat itu ndak udul, kalau para sahabat itu bukan orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang bertakwa, berarti apa? Agama yang sampai kepada kita ini cacat. Agama yang sampai kepada kita ini adalah agama yang cacat. Makanya yang diserang oleh orang-orang ahlul bid'ah ya para sahabat. Supaya mereka bisa apa? Ternyata Abu Hurairah cacat, ternyata si fulan cacat, ternyata sahabat ini cacat. Ngapain kamu mengambil agama dari seorang yang cacat dan cacat dan cacat ini? Ini yang apa? Yang diinginkan oleh mereka. Maka kita harus punya cinta kepada mereka. Wat taraddi anhum jami'an, dan kita harus senantiasa taraddi, senantiasa mendoakan keridhaan kepada mereka semuanya. Wa idharu mahasinihim wa ikhfa'i masawihim, kita harus menampakkan kebaikan-kebaikan mereka, menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Ai ikhfa'u masawi'i min man nusiba ilaihi syai'un min dalika, kita harus menyembunyikan keburukan yang disandarkan kepada mereka. Wal imsaku amma syajara bainahum, dan kita enggak ikut ngomong apa yang terjadi pada mereka. Enggak usah ikut-ikut. Kalau ada yang membicarakan tentang perselisihan di antara para sahabat, tawakuf. Siapa yang benar, siapa yang salah, enggak usah ikut-ikut. Tidak usah kita menjadi sok pintar. Oh ini yang benar ini yang benar ini. Tidak. Maka apa? Tawakuf, berhenti, imsak, nahan diri untuk tidak membicarakan itu. Wa'tiqadu annahum fi dzalika baina amrayn, dan meyakini bahwasanya mereka di antara dua perkara. Imma mujtahidun musibun, mereka itu mustahid benar, wa imma mujtahidun mukhtiun, mereka itu mustahid, dua-duanya mustahid. Yang satu benar, yang satu salah, dan mereka yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat satu pahala. Fal musibu lahu ajrun wal mukhti lahu ajrul ijtihad wa khata'uhu maghfur, dan kesalahan yang salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qaddara anna li ba'dihim sayyi'at, kalau ditakdirkan bahwasanya sebagian mereka punya kesalahan atau keburukan, waqa'at an ghairi ijtihad, yang terjadi tanpa istihad, falahum minal hasanat, mereka punya kebaikan, masya Allah, ma yughammiruha wa yamhuha, punya kebaikan yang bisa menghapuskan, yang bisa menutupi. Walaysa fi bayani khata'in min akhta'i minhum fi hukmin minal ahkami syai'un min idharil masawi, dan gak perlu disebutkan kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan sahabat ini, kesalahan sahabat ini, kesalahan sahabat ini. Tidak. Kebaikan mereka bertemu sama Rasul, kemudian berjihad bersama Rasul, beriman kepada Rasul, kebaikan mereka sudah begitu banyak, bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka. Bal dzalika mimma yufridul wajib wa yujibuhu nashulil ummah, maka ini yang harus kita kabarkan kepada umat, kita nasihatkan kepada umat tentang apa? Tentang para sahabat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang salamatu qulubihim wa alsinatihim anhum, selamat hatinya dan selamat lisannya tentang mereka. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pas adzan maghrib, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.